Negara Jakarta dengan nomor perkara nomor 88-G-2025-PTUN Jakarta dalam perkara pembatalan keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi RI yang diajukan oleh Komunitas Konsumen Indonesia sebagai penggugat terhadap Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia sebagai tergugat akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang dengan nomor register perkara 88-G-2025-PTUN Jakarta dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penggugat apakah hadir bersama kuasa hukumnya atau sendiri? Saya diwakili kuasa hukum saya, Pak, yang mulia. Kalau untuk tergugat sendiri apakah hadir sendiri atau bersama kuasa hukumnya? Saya didampingi oleh kuasa hukum saya yang mulia. Oke, diberitahukan kepada kuasa hukum penggugat dan tergugat untuk maju untuk memberikan kartu tanda advokat dan berita acara sempahnya. Agenda hari ini adalah pembacaan pokok-pokok gugatan. Apakah penggugat sudah siap dengan gugatannya? Sudah, yang mulia. Apakah tergugat sudah mendapatkan salinannya? Sudah, yang mulia. Kepada penggugat tolong dibacakan pokok-pokok dari gugatannya saja ya. Silakan. Terima kasih yang mulia. Kami akan membacakan pokok-pokok gugatannya. Kami mengajukan gugatan terhadap surat keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI nomor 123 tahun 2025 tentang pemblokiran layanan komunikasi tertentu yang kami nilai melanggar asas keterbukaan informasi dan hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Keputusan tersebut kami nilai sebagai keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingan hukum kami sebagai organisasi masyarakat sipil yang mewakili kepentingan konsumen. Terima kasih yang mulia. Baik, apakah ada perbaikan terhadap gugatannya? Tidak ada yang mulia. Dikarenakan tidak ada perbaikan terhadap gugatan penggugat, apakah sudah siap tergugat terhadap jawabannya? Sudah siap, yang mulia. Dikarenakan tidak sudah siap dengan eksepsi dan jawabannya, mohon dibacakan. Apakah penggugat sudah mendapatkan salinannya? Sudah yang mulia. Pada penasihat hukum tergugat silakan dibacakan eksepsinya. Eksepsi dan jawaban tergugat perkara nomor 452-G-2025-PTUN Jakarta. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di Jakarta, dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama Yosifira Putri yang beralamat di Jalan Haji Agus Salim nomor 45 Menteng Jakarta Pusat 10310 berdasarkan surat kuasa khusus nomor 024-SKK-SMD Law Firm -5-2025 tertanggal 12 Mei 2025 terlampir bersama ini bertindak untuk dan atas nama instansi Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, alamat Jalan Dr. Sumarno nomor 1 Cakung Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dengan ini mengajukan eksepsi dan jawaban terhadap tergugat yang diajukan oleh nama Rudi Salim, alamat Jalan Radin Inten 3 Blok AG 14 nomor 1B RT 08 RW 14 Duren Sawit Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai penggugat dalam perkara sebagaimana tersebut di atas. Dengan ini mengajukan jawaban dan eksepsi terhadap gugatan dengan uraian sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi kurang pihak bahwa dalam gugatan Q, penggugat tidak mencantumkan pihak ketiga yang berkepentingan terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 10.000 meter persegi di Kelurahan Pulau Gebang, Jakarta Timur. Berdasarkan hasil penelitian fisik dan yuridis yang dilakukan oleh kantor pertanahan, diketahui bahwa terdapat pihak lain yang mengklaim hak atas tanah tersebut. Oleh karena itu, seharusnya pihak-pihak tersebut turut digugat sebagaimana diatur dalam pasal 119
KIR dan diperkuat oleh pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ketidakterlibatan pihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum menjadikan gugatan kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Eksepsi gugatan prematur, bahwa sesuai ketentuan pasal 75 dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, seseorang yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan pejabat pemerintah wajib menempuh upaya administratif terlebih dahulu, yaitu keberatan dan atau banding administratif. Dalam perkara ini, penggugat langsung mengajukan gugatan ke pengadilan tanpa menempuh jalur administratif terlebih dahulu, sehingga bertentangan dengan prinsip asas subsidiaritas dalam hukum administrasi negara. Oleh karena itu, gugatan accused berdasarkan seluruh uraian eksepsi dan jawaban di atas, maka tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena gugatan kurang pihak, prematur, dan obscure libel. 3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Dalam pokok perkara, menolak seluruh gugatan penggugat. 2. Menyatakan bahwa surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur nomor 123-456-789/2025 tanggal 20 Februari 2025 sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 3. Menyatakan bahwa tergugat telah menjalankan kewarganegaraan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. 4. Menghukum penggugat dan membayar seluruh biaya perkara. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya. Baik, dikarenakan tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawabannya, apakah penggugat akan mengajukan replik? Tidak, Yang Mulia, kami tetap pada gugatan kami. Baik, dikarenakan penggugat tetap pada gugatannya, maka sidang akan dilanjutkan pada pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Apakah sidang selanjutnya pada hari apa? Anitra? Sidang dapat dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 yang mulia. Baik, dikarenakan majelis hakim dapat bersidang pada hari tersebut, maka sidang akan dilanjutkan pada hari tanggal 12 Agustus tahun 2025, maka sidang akan tutup. Sidang selesai, majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan masuk ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 dengan nomor register perkara 88-G-2025-PTUN Jakarta dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, pada sidang hari ini adalah pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Para hadirin mohon untuk menyimak ya. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 oleh kami majelis hakim, saya sendiri Agung Ramadan SHMA. Saya Pamiti Wijanarko, SHMA. Saya Mubisa Putra Irawan, SHMA. Dan sebagai panitia pengganti, Saya sebagai panitera Aras Nabila SHMA. maka pada sidang kali ini dilanjutkan pada pembuktian dari para pihak. Apakah para pihak sudah siap dengan pembuktiannya? Cut dulu. Para pihak sudah siap dengan pembuktiannya? Dari penggugat sendiri apakah membutuhkan waktu berapa lama? Kami membutuhkan waktu 1 minggu, Yang Mulia. Baik panitera, apakah 1 minggu dari sekarang apakah kita ada sidang? Tidak ada yang mulia. Sidang dapat dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025. Baik, dikarenakan sidang akan dilanjutkan pada hari Selasa pada tanggal 19 Agustus 2025, majelis hakim akan menunda persidangan ini sampai dengan tanggal tersebut. Sidang ditunda pada tanggal 19 Agustus 2025. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Sidang pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025 dengan nomor register perkara 88-G-2025-PTUN Jakarta dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, pada hari ini adalah pembuktian dari pihak penggugat. Apakah sudah siap dengan pembuktiannya? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan.
silakan. Baik, dikarenakan pembuktian dari para pihak sudah selesai, maka sidang selanjutnya adalah kesimpulan dari para pihak. Apakah sudah siap dengan kesimpulannya penggugat? Belum Yang Mulia, kami butuhkan waktu 1 minggu. Baik, kepada panitera 1 minggu dari sekarang jatuh pada hari berapa? Hari Selasa di tanggal 9 September 2025. Baik, dikarenakan sidang akan dilanjutkan pada hari Selasa 9 September 2025, maka sidang dinyatakan ditunda. Sidang pada hari Selasa tanggal 9 September 2025, agenda pembacaan kesimpulan dari para pihak dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Kepada penggugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Kami sudah siap Yang Mulia. Apakah ingin dibacakan di dalam persidangan ini atau hanya diberikan kepada majelis hakim? Kami akan berikan secara tertulis Yang Mulia. Terhadap tergugat, apakah ingin dibacakan kesimpulannya atau hanya diberikan kepada majelis hakim? Saya akan memberikan secara tertulis Yang Mulia. Baik, untuk para pihak dipersilakan untuk maju untuk memberikan kesimpulannya pada majelis hakim. Ini ya. Sudah diberikan. Ini kesimpulannya. Terima kasih ya. Silakan duduk kembali. Baik, dikarenakan kesimpulan hanya diberikan kepada majelis hakim saja, majelis hakim akan membacakan putusan akhir pada tanggal berapa? 15. 7 hari dari sekarang, panitera 7 hari dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? 15 September 2025. Baik, sidang akan dilanjutkan pada tanggal 15 September 2025 dan sidang pada hari ini dinyatakan ditutup. Pada hari Selasa tanggal 15 September 2025 dalam register perkara 88/G/2025 /PTUN Jakarta dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Agenda pada hari ini adalah pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim untuk para pihak untuk dimohon untuk mendengarkan putusannya. Putusan nomor 88/G/2025 Jakarta demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara lain: 1. Komunitas Konsumen Indonesia yang berkedudukan di Jakarta diwakili oleh kuasa hukumnya Iqbal Ramadan, SHMA, selanjutnya disebut penggugat. Menteri Komunikasi dan Informasi Indonesia berkedudukan di Jakarta diwakili oleh kuasa hukumnya Ratna Ayu Pratiwi, SHMA, selanjutnya disebut tergugat. Setelah membaca gugatan penggugat tanggal 10 Juli 2025, jawaban tergugat tanggal 5 Agustus 2025, replik dan duplik para pihak, alat bukti, surat dan keterangan para saksi, kesimpulan para pihak, majelis hakim menyatakan mengadili: 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal putusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 123 tahun 2025 tentang pemblokiran layanan komunikasi tertentu. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut putusan tersebut. 4. Menghukum tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp500.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 15 September 2025 oleh Agung Ramadan, SHMA, Hakim Ketua, Kami Wijanarko, SHMA. dan Hakim putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa 9 September 2025 pada pukul 17.00 dengan dibantu oleh panitera pengganti Lestari Hadayani, SHMA, Hakim Ketua. Demikian putusan dibacakan pada hari ini. Apakah ingin mengajukan banding dari pihak tergugat? Tidak ya, Mulia. Baik, dikarenakan pihak tergugat tidak ingin mengajukan banding, maka sidang saya tutup